Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, para ikhwah, para akhwat, para kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita berjumpa kembali dalam rangka untuk mengkaji hal-hal yang berkaitan dengan agama kita. Dan tema kita pada kesempatan kali ini secara khusus akan membahas terkait dengan Masjidil Aqsa dan peristiwa Isra Mi'raj. Kaum muslimin, kaum muslimat, para ikhwah dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yang sangat besar, ya, dan merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun yang akan menjadi pembahasan kita pada kesempatan kali ini adalah hubungan antara Isra Mi'raj dengan Masjidil Aqsa, dan juga kita akan mengambil faedah dan manfaat terkait dengan peristiwa Isra dan Mi'raj ini. Karena peristiwa ini merupakan peristiwa sejarah dan tentunya ada manfaat-manfaat yang bisa kita ambil dari peristiwa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masjidil Aqsa adalah sebuah masjid yang terletak di kota Palestina, ya. Dan masjid ini memiliki kaitan yang sangat besar terkait dengan kaum muslimin, ya, karena tempat ini merupakan tempat yang tidak bisa dipisahkan dari para nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala, Palestina dan Masjidil Aqsa. Karena rentetan para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagian dari mereka tinggal di tempat ini, bahkan membangun masjid, yaitu Masjidil Aqsa. Meskipun sosok yang membangun Masjidil Aqsa diperdebatkan dan diperselisihkan oleh para ulama kita. Namun yang pasti bahwa Masjidil Aqsa dibangun oleh salah satu di antara nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Antara dibangun oleh Nabi Adam alaihissalam, atau dibangun oleh Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim alaihissalam, atau ada yang mengatakan dibangun oleh Nabi Yakub alaihissalam dan diperbaharui pembangunannya oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ini adalah perbedaan pendapat di kalangan pakar sejarah, namun yang pasti tidak keluar dari nabi-nabi Allah Subhanahu wa taala yang membangun Masjidil Aqsa yang berada di kota Palestina. Peristiwa Isra Mi'raj terjadi sekitar tahun 11 kenabian, sekitar tahun 11 kenabian. Peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW didera oleh banyak musibah, didera oleh banyak ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, beliau mendapatkan musibah seperti diboikot oleh orang-orang kafir Quraisy selama 3 tahun. Dari tahun 7 kenabian sampai tahun 10 kenabian, ya, diboikot, disiap Abu Talib. Kemudian setelah itu beliau diuji dengan wafatnya Abu Talib, sang paman tercinta, dan juga istrinya, yaitu Khadijah radhiyallahu taala anha. Baru kemudian setelah itu terjadi peristiwa Isra Mi'raj yang akan kita kisahkan pada kesempatan kali ini. Peristiwa Isra Mi'raj, ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat yang pertama, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina, ya. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang menjadikan Rasulullah SAW melakukan perjalanan pada waktu malam hari, ya. Asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa, dari Masjidil Haram yang ada di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di kota
Palestina. Linuriyahu min ayatina, agar kemudian kami tampakkan kepada mereka, ya, kepada orang-orang kafir, dan juga untuk memperkuat kaum muslimin yang ada pada zaman Rasulullah SAW dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi peristiwa ini merupakan peristiwa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu dalam Al-Quran, sehingga kita bisa membaca ayat terkait dengan Isra Mi'raj ini dalam bacaan-bacaan kita ataupun dalam sholat-sholat kita. Kemudian peristiwa ini Isra, ada dua peristiwa yang terjadi. Yang pertama peristiwa Isra, dan yang kedua adalah peristiwa Mi'raj. Peristiwa Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram di kota Mekah menuju ke Masjidil Aqsa, ya, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan perjalanan ini, ya, terjadi di awal malam setelah matahari terbenam, ya. Rasulullah SAW mengadakan perjalanan ini. Dan dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu disebutkan bahwa Rasulullah SAW melakukan perjalanan ini diiringi dengan dengan hewan, ya, yang dibawa oleh malaikat Jibril, yaitu Burak. Ya. Beliau menaiki Burak menuju ke Masjidil Aqsa yang berada di Palestina dalam waktu yang sangat singkat, ya, karena beliau pergi ke Masjidil Aqsa, kemudian berjumpa dengan para nabi-nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melakukan sholat pada waktu itu, dan yang menjadi imam sholat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini adalah peristiwa Isra, perjalanan dari Masjidil Haram menuju kepada Masjidil Aqsa. Baru kemudian terjadi perjalanan yang kedua, yaitu Mi'raj antara Rasulullah SAW dengan Jibril, ya. Burak tidak dipakai lagi ketika Rasulullah SAW melakukan Mi'raj, ya, ke langit dan sampai kepada Sidratul Muntaha. Dalam perjalanan Mi'raj ini ada beberapa kejadian yang terjadi. Yang pertama, berjumpanya Rasulullah SAW dengan para nabi, ya, tentunya berjumpa dengan Nabi Adam, ya, berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi Harun, kemudian berjumpa dengan Nabi Musa dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam, ya, pada setiap pintu-pintu langit. Baru kemudian menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan syariat berupa sholat, ya, pada waktu itu, dan sholatnya kemudian disyariatkan dan kita laksanakan pada sampai pada saat ini. Maka ini merupakan peristiwa Isra Mi'raj secara global. Mungkin sebuah pertanyaan muncul, kenapa Rasulullah SAW ketika melakukan perjalanan ini harus pergi atau pergi dulu menuju ke Palestina atau ke Masjidil Aqsa? Kenapa tidak langsung melakukan peristiwa Mi'raj ke langit yang ketujuh? Karena itu tujuan pertamanya. Tujuan utama itu adalah Mi'raj ke langit yang ketujuh untuk mendapatkan pensyaratan ibadah sholat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para ulama kita mengatakan bahwa agar kemudian bisa diuji kebenaran dari perjalanan Rasulullah SAW, kata mereka, tempat yang paling cocok untuk melakukan persinggahan, kita katakan persinggahan, itu adalah Palestina. Karena hubungan yang sangat panjang dalam sejarah antara Palestina dengan kaum muslimin secara umum, ya. Yang pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dikatakan beliau yang membangun Masjidil Aqsa, berarti beliau pernah tinggal di situ, ya. Ada yang mengatakan yang membangun Masjidil Aqsa adalah Nabi Ibrahim, berarti Nabi Ibrahim juga pernah tinggal di tempat itu. Kemudian belum lagi ada Nabi Daud dan juga Nabi Sulaiman, ya. Terkhusus Nabi Sulaiman merupakan nabi yang memperbaharui, ya, yang memperbaharui pembangunan Masjidil Aqsa sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita. Maka hubungan antara Masjidil Haram atau kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa adalah hubungan sejak diciptakannya atau sejak diutusnya Nabi Adam alaihissalam. Hubungan yang sangat panjang, ya,
antara kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa. Kemudian yang kedua ya ikhwah, kenapa Rasulullah SAW singgah di Masjidil Aqsa? Saya katakan tadi bahwa para ulama kita mengatakan bahwa agar kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj bisa diuji kebenarannya. Bagaimana itu? Disebabkan karena tidak ada seorang pun dari manusia yang pernah pergi ke Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu adalah ke langit yang ketujuh, di atas lagi. Ya. Tidak ada seorang pun dari manusia yang pernah pergi ke tempat itu. Jadi tidak bisa diuji kebenaran dari safar atau mi'raj Rasulullah SAW. Tetapi ketika Rasulullah SAW singgah dulu di Masjidil Aqsa, ya, singgah dulu di Masjidil Aqsa, maka kebenaran terkait dengan perjalanan Rasulullah SAW itu bisa diuji. Kenapa? Karena orang-orang kafir Quraisy, khususnya tokoh-tokohnya yang sudah sepuh, pernah melakukan perjalanan ke Syam dan pernah melakukan perjalanan ke Masjidil Aqsa. Dan pada waktu itu, pada zaman Rasulullah SAW, Masjidil Aqsa masih di bawah kekuasaan Romawi, itu orang-orang Nasrani pada waktu itu. Maka ketika Rasulullah SAW ya, mengaku bahwa dia melakukan perjalanan Isra atau Mi'raj dan kemudian diuji oleh orang-orang kafir Quraisy terkait dengan kebenarannya, maka Rasulullah bisa menjawab. Karena ukurannya adalah kebenaran dari perjalanan Nabi adalah perginya Rasulullah pergi ke Masjidil Aqsa. Dan Rasulullah SAW tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa sebelumnya. Jadi Rasulullah SAW cuma pergi ke Masjidil Aqsa ketika peristiwa Mi'raj. Sebelum itu beliau tidak pernah pergi ke Masjidil Aqsa. Ya. Beliau pernah ke Syam, tetapi belum pernah masuk ke dalam Syam. Ya, beliau pernah melakukan perjalanan ke Syam, ya, ke Suriah, tetapi tidak pernah masuk karena sebelum masuk ke Syam, beliau disuruh pulang oleh rahib pada waktu itu ke Madinah karena melihat tanda-tanda kenabian dari Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, ketika Rasulullah SAW mengaku melakukan perjalanan Isra dan Mi'raj, salah seorang tokoh kafir Quraisy mengatakan, "Sif lana Baitul Maqdis." Katanya, jelaskan kepada kami tanda-tanda Baitul Maqdis. Dan perlu diketahui bahwa Rasulullah SAW belum pernah ke sana, kecuali pada malam Isra dan Mi'raj itu. Maka Rasulullah SAW kemudian menjelaskan secara detail tentang Baitul Maqdis, sehingga kemudian pengakuan beliau terkait dengan peristiwa Isra Mi'raj bisa dikonfirmasi dengan apa yang disebutkan oleh, apa yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW terkait dengan ciri-ciri Baitul Maqdis secara terperinci. Sehingga mau tidak mau orang kafir Quraisy akan menyetujui atau akan mengakui bahwa Rasulullah SAW melakukan safar ke Baitul Maqdis. Tetapi yang menjadikan mereka tidak percaya terkait dengan Isra itu adalah karena perjalanan antara kota Mekah dengan Baitul Maqdis pada waktu itu, ya, dengan Masjidil Aqsa di Palestina pada waktu itu adalah 1 bulan. Jadi pergi 1 bulan dan pulang 1 bulan. Sehingga kemudian pulang dan pergi membutuhkan waktu 2 bulan, ya, antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini yang menjadikan mereka menganggap bahwa perbuatan itu atau peristiwa itu adalah peristiwa mustahil. Tapi ketika diuji bahwa Rasulullah SAW untuk menyebutkan dan menjelaskan terkait dengan Baitul Maqdis atau terkait dengan Masjidil Aqsa, maka beliau bisa menjelaskan secara terperinci, ya, terkait dengan tanda-tanda dan ciri-cirinya. Ini menunjukkan kebenaran, ya, bahwa Nabi kita Muhammad SAW melakukan perjalanan tersebut dan juga dikonfirmasi oleh Al-Quran sebagaimana dalam surat Al-Isra yang kita bacakan tadi. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dengan ini kita bisa konfirmasi bahwa hubungan antara Palestina, Masjidil Aqsa yang ada di sana merupakan hubungan yang sangat erat, bahkan dimulai sejak diturunkannya Nabi Adam, kemudian diutusnya para nabi-nabi dan para rasul, di antara Nabi Ibrahim, Nabi Yakub, Nabi Daud, Nabi Sulaiman dan lain sebagainya, sehingga kemudian hubungan itu tidak bisa diputuskan begitu saja. Apalagi Palestina atau Masjidil Aqsa merupakan
kiblat pertama kaum muslimin dan tempat persinggahan dari Rasulullah SAW ketika beliau melakukan Mi'raj. Maka ini memperkuat dan mempertegas hubungan antara kaum muslimin secara umum dengan Masjidil Aqsa. Kita harus menghormatinya. Apalagi ada syariat, ya, ada syariat dari agama kita untuk menziarahi dan mengunjungi Masjidil Aqsa, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, la tushaddu rihal illa salasati masajid, bahwasanya tidak boleh kita melakukan perjalanan untuk ibadah kecuali kepada salah satu di antara 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan juga Masjidil Aqsa. Maka kita bisa katakan bahwa hubungan antara kita kaum muslimin dengan Masjidil Aqsa adalah hubungan yang abadi sampai datangnya hari kiamat, dikarenakan peristiwa atau dikarenakan syariat untuk berziarah ke masjid tersebut. Apalagi melakukan ibadah sholat di tempat tersebut, kebaikannya atau pahalanya sama dengan 500 sholat di tempat yang lainnya, sebagaimana riwayat yang ada dari Nabi kita Muhammad SAW. Ya, dan akhwat kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita tutup kajian ini, beberapa kesimpulan dan manfaat bisa kita ambil dari peristiwa ini. Yang pertama adalah hubungan yang kuat antara Masjidil Aqsa dengan kaum muslimin yang harus kita ketahui, sehingga kemudian kecintaan kita dan juga pikiran kita juga kita berikan kepada kaum muslimin yang tinggal di sana, yang pada hari ini diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan penjajahan dari Zionis dan juga sekutunya. Ini yang pertama. Yang kedua, bahwa peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa mukjizat dari Rasulullah SAW yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk penguatan dan pembenaran kepada kenabian Nabi Muhammad SAW yang harus kita percaya dan harus kita yakini. Kemudian yang ketiga, bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu merupakan hiburan yang Allah berikan kepada kaum muslimin atau yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW. Karena saya katakan tadi bahwa peristiwa ini terjadi setelah Rasulullah SAW didera oleh banyak ujian. Peristiwa pemboikotan selama 3 tahun, wafatnya orang-orang yang dicintai, yaitu Khadijah dengan Abu Talib pada tahun 10 kenabian, sehingga kemudian disebut dengan Amul Huzn, tahun berduka. Kemudian juga ditolaknya dakwah Nabi kita Muhammad SAW. Ditolak di Mekah, ditolak juga di Taif. Bahkan di Taif beliau dilempari batu sampai berdarah kakinya. Setelah peristiwa ini, akumulasi dari kesedihan Rasulullah SAW, beliau dihibur oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rihlah, dengan perjalanan, yaitu perjalanan ke Masjidil Haram, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka boleh bagi seorang dai untuk menghibur dirinya dengan hal-hal yang mubah pada saat-saat tertentu, ketika dia capek, ketika dia jenuh. Untuk apa? Litansyid, untuk memperbaharui semangat dan motivasi yang ada pada diri kita, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan hiburan kepada Nabi kita Muhammad SAW untuk rihlah, ya, ke Masjidil Aqsa dan kemudian berjumpa dengannya, yaitu di Sidratul Muntaha, lewat peristiwa yang luar biasa, yaitu Al-Isra dan Mi'raj. Kemudian yang ketiga, faedah yang ketiga kita bisa ambil dari peristiwa ini adalah pentingnya berjumpa dengan sesama para da'i. Rasulullah SAW berjumpa dengan para nabi, ya. Bahkan beliau menjadi imam ketika pergi ke Masjidil Aqsa. Beliau menjadi imam ketika sholat pada waktu itu. Kemudian di setiap pintu langit beliau berjumpa dengan Nabi Adam, ya, berjumpa dengan Nabi Isa, berjumpa dengan Nabi Idris, berjumpa dengan Nabi Yusuf, Nabi Harun, Nabi Musa, dan juga Nabi Ibrahim. Maka ini pentingnya bagi para da'i untuk berjumpa, ya, untuk saling menguatkan, saling memberikan, saling sharing, ya, pengalaman-pengalaman, memberikan solusi-solusi, bahkan mungkin saling musyawarah untuk memecahkan permasalahan-permasalahan umat, memberikan solusi bagi permasalahan umat, ya, sebagaimana Rasulullah SAW juga ketika peristiwa Isra Mi'raj melakukan itu. Bahkan tatkala pensyaratan sholat yang pada awalnya 50 rakaat, ya, atau 50 waktu, kemudian diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 5 waktu, itu lewat musyawarah Nabi Musa. Nabi Musa memberikan usulan, ya. Nabi Musa adalah nabi yang memiliki pengalaman yang panjang dalam berdakwah dengan Bani Israel.
Maka Nabi Musa memiliki pengalaman dan tahu terkait dengan masalah ini, sehingga kemudian memberikan masukan-masukan kepada Nabi Muhammad, dan diambil masukan oleh Nabi Muhammad, sehingga kemudian terjadi keringanan dalam pensyaratan sholat. Maka ini adalah pelajaran yang mungkin kita bisa ambil, bahwa para duat, para asatidah hendaknya berkumpul, bermusyawarah, ya, saling menasihati, saling memberikan solusi, sharing pengalaman terkait dengan dakwah, sehingga kemudian bisa memberikan solusi dan penyelesaian bagi masalah-masalah umat ini. Inilah yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini terkait dengan Masjidil Aqsa dan peristiwa Isra dan Mi'raj. Maka selainnya bagi seorang muslim memperhatikan apa yang kita jelaskan tadi, dan juga mengingat bahwa Masjidil Aqsa adalah bagian dari kaum muslimin, ya, yang tidak terpisahkan bahkan sejak turunnya Nabi Adam sampai datangnya hari kiamat, karena persyaratan ziarah dari hadis Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang saya bacakan tadi itu. Sampai di sini apa yang kita jelaskan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.